Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian dalam Tuhan, pada hari ini kita mengenangkan sengsara dan kematian Yesus. Satu peristiwa agung yang mendatangkan keselamatan bagi orang-orang yang bertobat dan yang percaya pada kuasa Allah. Lebih dahulu kita berdoa, kita minta kepada Tuhan berkat-Nya, perlindungannya, anugerahnya, supaya kita semakin dekat dengan Tuhan dan melakukan apa yang terbaik menurut pandangan Tuhan Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa dalam surga, hari ini kami mengenangkan sengsara dan wafat Tuhan Yesus, pribadi yang datang ke dunia ini untuk kami umat manusia, yang mengajarkan kami tentang pengorbanan, tentang kasih, yang mengajak kami untuk kembali kepada Engkau sebagai Bapa yang sungguh-sungguh mencintai kami. Buatlah kami setia pada Engkau ya Tuhan, setia mendengarkan firman Tuhan, tetapi juga setia untuk melaksanakannya dalam seluruh kehidupan kami. Terpujilah Engkau sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara, sebetulnya Yesus datang ke dunia ini bukan untuk mati. Dia mau hidup, karena dialah kehidupan itu sendiri. Yesus datang ke dunia ini untuk mengantar orang kepada Bapa di sorga, supaya berjalan sesuai dengan semangat Tuhan Allah, berjalan dalam kebenaran. Karena melalui kebenaran kita mengenal Tuhan Allah, dan kita mengenal apa yang Tuhan rancang untuk kita sebagai umat pilihannya. Maka tidak heran kalau dia tidak hanya tinggal di tempat, tetapi dia berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Artinya apa? Dia berikan banyak pengajaran-pengajaran untuk memperbaiki cara berpikir orang lain tentang firman Tuhan. Tetapi juga dia banyak berbuat baik. Artinya kalau dia melihat ada orang yang sakit, dia sembuhkan. Entah sakit mata, sakit telinga, kaki yang lumpuh itu. Bahkan orang mati sekalipun juga dia bangkitkan mereka. Dia mau tunjukkan kepada manusia bahwa Allah mencintai manusia. Tetapi juga teristimewa, dia berbuat demikian supaya orang percaya kepada dia, mendengarkan firman-Nya, dan mengikuti apa yang dia katakan demi kepentingan manusia itu sendiri. Memang banyak orang yang benci sama dia, tetapi dia tidak ambil pusing, karena dia mau orang bertobat dan mendengarkan yang benar tentang firman Tuhan dan melaksanakannya. Bertobatlah, karena melalui pertobatan kau kenal Tuhan Allah, dan kau juga bisa dekat dengan Tuhan Allah karena kau mengikuti apa yang Tuhan katakan kepada engkau melalui Tuhan Yesus. Saudara sekalian, pertanyaannya ialah mengapa dia mesti mati? Kok katanya mau hidup? Kok mati? Ada apa dengan Yesus? Apakah kematian konyol yang dihadapi karena tidak mampu menghadapi tantangan dunia? Kalau kau mau hidup, mengapa engkau rela mati? Berarti kau dusta kami selama ini. Saudara sekalian, ya, banyak orang kurang percaya bahwa dia itu mati. Banyak orang tidak percaya bahwa dia itu pernah dipaku di kayu salib. Mereka ragu-ragu. Mereka pikir bahwa sebenarnya itu yang disalib itu bukan Yesus. Kalau Tuhan disalib, bukan dipaku begitu. Dia cuma diikat tangan dan kakinya. Dan karena itu dia juga tidak mati. Apalagi kebangkitan, mustahil dong. Tidak mungkin semacam begitu. Saudara sekalian, saya mau katakan tentang peristiwa kenapa Yesus mati. Saudara, yang pertama kita ingat akan pengkhianatan oleh Yudas Iskariot kepada Yesus. Yudas itu, Iskariot itu, dialah murid Yesus. Dia salah satu yang dipilih Tuhan Yesus untuk menjadi rasulnya. Dia sudah mendampingi orang ini bersama dengan 11 rasul lainnya, menuntun, bahkan juga memberikan pengajaran yang baik tentang Allah di sorga. Dan dia mendengarkan semua arahan-arahan itu. Tapi Anda lihat, iblis tidak pernah berhenti menggoda manusia. Kebetulan Iskariot ini adalah bendahara dari kelompok ini. Dia pemegang keuangan. Anda lihat, pemegang keuangan. Dan orang ini punya mata, hati tertuju pada keuangan itu. Saya katakan dia itu mata duitan. Dia mendengarkan kata-kata Yesus, pengajaran Yesus benar. Tetapi pengajaran itu tidak masuk pada otak dan hati dia.
Semuanya itu keluar, tampias keluar dari hati dia. Karena dia tidak pusing kepada pengajaran Yesus yang baik itu. Dia hanya punya perhitungannya lah, berapa uang yang saya mesti terima. Ya, memang bahaya besar bagi orang-orang yang punya hati pada keuangan. Bila hatimu tertuju semata-mata pada keuangan, bahaya besar. Artinya apa? Kau akan menghancurkan orang lain, tetapi juga kau jatuh dalam dosa karena hatimu semata-mata pada barang-barang dunia ini. Hal-hal duniawi itu bisa membelokkan hati kita untuk bukan lagi membantu manusia, bukan lagi untuk menolong manusia, tetapi kita mau ambil banyak-banyak untuk kepentingan pribadi kita. Dan dengan demikian, orang banyak dirugikan karena perbuatan kita yang tidak senonoh itu. Saudara sekalian, hati-hatilah pada materi-materi dunia ini. Jangan sampai Anda menyembah kepada materi dunia ini, lalu akhirnya kau korbankan banyak orang, termasuk keluargamu sendiri. Lihatlah pribadi Iskariot, karena dia tahu bahwa banyak orang juga benci kepada Yesus, termasuk tokoh-tokoh agamanya. Maka dia mendekati tokoh-tokoh itu. Dibilang, kalau kamu mau, aku bisa serahkan Yesus kepada kamu sekalian. Tetapi apa yang kau beri padaku sebagai imbalannya? Tokoh-tokoh bilang, kalau kau mau, ada uang 30 keping perak. Dan dia tepuk tangan. Yang penting ada uang, yang penting ada duit, dan kau kuserahkan ke dalam tangan orang-orang itu. Sehingga kasih perhatian pelayanan yang dia pernah kasih kepada Iskariot itu semua terlupakan, hilang lenyap. Nah, matanya tertuju semata-mata pada hal-hal materi itu. Saudara sekalian, pengkhianatan terjadi karena Iskariot yang bukan lagi cinta Yesus, tetapi cinta materi-materi dunia ini. Yesus tahu tentang tipu daya dari Iskariot itu, dan dia katakan, silakan kau buatlah apa yang kau punya mau sekarang ini. Saudara sekalian, itu hal yang pertama, pengkhianatan yang dibuat oleh Iskariot kepada Yesus, gurunya sendiri. Di sini kita belajar, kalau kau telah percaya pada Tuhan Yesus, janganlah kau tinggalkan dia hanya karena barang-barang dunia ini. Kau tinggalkan imanmu semata-mata karena kau mendapat materi sebanyak-banyaknya demi kepentinganmu. Saudara sekalian, bila kau tinggalkan Tuhan Yesus hanya karena hal-hal dunia ini, kau jauh dari Allah, dan kau akan dihukum Tuhan karena hatimu yang tidak sesuai dengan Tuhan yang sudah ajarkan engkau untuk berbuat yang baik. Yang kedua, tokoh agama. Orang-orang Yahudi itu tidak semuanya senang dengan Yesus. Banyak yang mencemooh dia, banyak yang pandang dia sebagai orang yang tak ada gunanya, yang tak ada kuasanya. Bukankah ayahnya Yosef, ibunya Maria yang kami kenal di kampung itu, bapak yang tukang kayu itu? Kau buat apa di sini? Janganlah mendustai kami. Itulah omongan orang-orang itu. Memang Yesus mengatakan apa? Di mana-mana aku diterima, berbeda sekali dengan kampung halamanku yang tidak mau aku bersaksi tentang kebenaran. Dan dia pergi ke tempat lain untuk juga berbuat baik kepada mereka. Karena dia mau dunia percaya, karena dia mau juga ke tempat lain, biarlah dunia lain juga mengenal Tuhan Allah dan berbuat seperti yang Tuhan firmankan kepada mereka, yaitu perbuatan-perbuatan baik kepada samanya manusia. Saudara sekalian, tokoh-tokoh agama ini paling membenci Yesus oleh karena apa? Dia berkeliling kemana-mana sambil berbuat baik. Orang sakit dia sembuhkan, yang lumpuh dia juga sembuhkan, yang buta dia juga sembuhkan, yang tuli dia juga sembuhkan. Banyak orang juga mengalami kasih Tuhan yang luar biasa itu. Dan karena itu banyak orang mulai datang berlindung kepada dia, percaya kepada dia. Orang-orang Yahudi teristimewa, para tokohnya sakit hati karena banyak orang mulai lari kepada Yesus dan meninggalkan mereka. Saudara sekalian, lihat ini. Apalagi mengatakan bahwa Tuhan Allah itu betul-betul Maha Kuasa, tetapi dialah Bapa kita. Siapa dia sebagai Bapa kita? Wah, melukai hati tokoh agama. Mereka bilang Bapa kami Abraham, Allah kami itu Allah yang Maha Kuasa, bukan Bapa kami. Tapi meskipun ditantang, di mana-mana Yesus mengajarkan, panggillah Allahmu,
sebagai Bapamu. Kenapa demikian? Karena Tuhan Allah memang Maha Kuasa, tetapi Dia juga selalu ada bersama kita. Bapa yang bukan mengasihkan diri, Bapa yang bukan suka menghakimi kita, tapi Bapa yang mencintai kita. Allah yang mencintai kita, yang dekat dengan kita, yang mengatur kita supaya berjalan kebenaran. Dan Yesuslah yang datang ke dunia, Tuhan utus untuk mengantar kita berjalan kembali dalam kebenaran seperti yang Bapa punya kehendak untuk kita manusia. Mereka dongkol, mereka benci, mereka dendam, dan sudah lama mereka mau untuk menghukum Yesus. Lihat saja, di mana-mana mereka bersungut-sungut, dan mereka mengajak supaya jangan lagi menyembah sama Yesus, jangan lagi mendengarkan Tuhan Yesus. Meskipun demikian, Yesus tidak mau ambil pusing dengan orang-orang semacam gitu. Bukankah aku datang ke dunia ini untuk mengantar orang kembali kepada kebenaran? Aku mau mereka selamat. Jangan hanya karena manusia yang pro kepada pribadinya, pro pada pikirannya, akhirnya mereka menjauhkan diri dari Tuhan Allah hanya karena pikiran yang sesat itu. Dan Tuhan Yesus tidak mau ambil pusing segala-galanya. Kemana-mana dia pergi berbuat baik, meskipun tantangan terjadi, dia tidak pernah mundur. Karena dia tahu, aku datang karena Bapakku yang mengutus aku demi kepentingan manusia. Tapi pertanyaannya adalah, apakah semata-mata karena Iskariot yang mengkhianati? Apakah semata-mata karena kebencian dari orang Yahudi itu? Saudara sekalian, di sini kita belajar, hati-hatilah pada amarahmu, hati-hatilah pada emosionalmu, hati-hatilah pada dendammu, kebencianmu, karena bisa menutup segala macam kebenaran yang ada pada otakmu, membuat engkau tidak mampu lagi melihat mana yang terbaik yang mesti kita perbuat. Anda lihat, kebencian, kemarahan, dendam, dan sebagainya menutup mata untuk melihat kebaikan yang dia buat, yang Tuhan buat untuk manusia lain. Kebencian buat kau tidak lagi memandang yang benar pada pribadi Yesus. Dan karena itu, tanggalkanlah kebencian itu. Lepaskanlah kedongkolan itu, karena emosional bisa mendatangkan permusuhan yang tak bisa selesaikan. Lihat saja bermacam-macam keluarga yang notabene hancur berantakan oleh karena apa? Kemarahan, kebencian yang tidak pernah selesai, yang tinggal pada hati manusia. Makanya berkali-kali diajarkan begini, dimanapun kau berada, hendaklah kasihmu tertanam pada hatimu. Ingat ajaran Yesus. Kasih hendaklah mendapat tempat yang utama. Lepaskanlah kebencian itu, lepaskanlah dendam itu, tak ada gunanya. Keracunan terjadi kalau kau dendam kepada orang lain. Dia mengatakan begini, kalau kau mencintai orang, janganlah kau hanya mencintai orang-orang yang dekat dengan kamu, atau orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kamu, tetapi juga cintailah musuh-musuhmu. Yang menghukum itu Tuhan Allah. Manusia punya kewajiban ialah menyebarkan kasih kemana-mana. Kau jangan hukum orang lain, karena kebencianmu itu Tuhan punya kuasa. Tapi kau manusia, sebarluaskanlah kasihmu kepada orang lain, supaya kerukunan terjadi, persaudaraan terjadi, kedamaian terjadi, karena keterlibatanmu bersama orang-orang lain. Tapi soalnya ialah, apakah hanya dua hal itu? Pengkhianatan dan kebencian orang. Apakah cuma itu? Tidak, saudara. Sebagai manusia, dia pernah mengatakan sama Tuhan Allah, ya Bapa, kalau boleh piala ini berlalu daripadaku. Tapi bukan seperti yang aku punya mau, melainkan yang kau punya mau. Lihat catatan Yesus. Sebagai manusia, dia mengeluh, ya Bapa, kalau boleh piala ini berlalu daripadaku. Tapi bukan seperti yang aku punya mau, tapi kau yang punya mau. Dan ternyata Allah mengatakan kau harus mati. Supaya apa? Agar dosa manusia seluruhnya dapatlah diampuni Tuhan Allah. Jadi pada akhirnya sendiri mengatakan, ya aku mau mati. Kenapa? Karena orang-orang yang dia tinggal bersama-sama adalah orang-orang yang menghidupkan budaya mati, budaya kekerasan. Dia sudah tahu itu. Oleh karena itu meskipun demikian, tetap dia maju terus. Biarpun tantangan terjadi, dia rela mati. Kenapa? Karena Allah mau dia mati demi kepentingan manusia.
yaitu pengampunan dosa bagi orang-orang yang percaya dan berbuat seperti yang Tuhan ajarkan kepada mereka, yaitu perbuatan-perbuatan baik untuk kepentingan sang manusia, tetapi juga untuk keselamatan pribadinya. Dengan demikian, wafat yang kita kenangkan pada hari ini bukanlah semata-mata korban fatal dari Yesus, tetapi dia punya keputusan, aku mau mati untuk keselamatan umat manusia yang ada di dunia ini. Untuk apa aku hidup kalau saja banyak orang dalam dosa? Lebih baik aku mati sesuai kehendak Bapa di surga. Dan aku mau itu. Lebih baik aku mati sesuai keputusan Bapakku di surga. Aku mau mati tanpa takut, karena aku mau dunia diselamatkan, manusia diselamatkan. Di sini kita belajar untuk sungguh-sungguh juga mau berkorban demi kepentingan manusia lainnya, sesama kita yang butuh bantuan kita. Untuk apa kau hidup kalau kau hanya memenangkan kepentingan pribadimu? Untuk apa kau ada di dunia ini kalau hanya mau mendatangkan kepentingan pribadi, keuntungan pribadi, dan kau korbankan orang lain? Jangan lupa, orang lain juga adalah anak Tuhan. Dan bila dia menderita, dia susah, kau rela berjuang juga untuk dia. Demi kebahagiaan dia. Itulah perjuangan, itulah pengorbanan yang Tuhan mau. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Bapa yang kudus, terima kasih banyak kepadamu bahwa kami memiliki Tuhan Yesus yang rela berkorban semata-mata karena mencintai kami. Kami telah menyakiti hatimu lewat kata-kata kami, lewat perbuatan kami yang kasar kepada sama kami, bahkan juga kelalaian kami menyembah Engkau ya Tuhan. Ampunilah kami manusia berdosa ini. Tuhan Yesus, terima kasih banyak atas pengorbananmu, atas kerelaanmu untuk wafat demi kepentingan kami manusia sesungguhnya. Atas kerelaanmu wafat untuk kami semua umat manusia. Semoga kematianmu ini mendatangkan keselamatan kepada kami, dan teristimewa kemauan kami untuk bertobat dan melakukan apa yang terbaik seperti yang Kau kehendaki. Terpujilah Engkau sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.